Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayati li ulil albab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Al-ayat. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang alhamdulillah pada hari ini Jumat kita masih diberi kekuatan dan kemampuan untuk melaksanakan di antara sebagian perintah Allah, terutama salat Jumat. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan pada hari ini menjadikan wasilah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nilai amal saleh. Salawat serta salam senantiasa semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabi'in, itba tabi'in, mudah-mudahan sampai kepada kita. Hadirin kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kewajiban khatib tidak lepas dari wasiat bitaqwallah atau berumajab taqwa pada khusus bagi saya sendiri sebagai pengisi khutbah pada saat ini. Umum hadirin sebagai mustami', marilah kita untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kepada kita Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan realisasi ketakwaan, iman dan takwa tentunya menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Mudah-mudahan di dalamnya kita termasuk hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya manusia sangat membutuhkan pertolongan. Baik di dunia ini tentunya yang paling hebat kehidupan nanti di akhirat itu yang didambakan oleh kita. Kenapa manusia di dalamnya kita sangat mendambakan keberuntungan? Kita sadari dikala Allah Subhanahu wa taala menimpakan kesusahan, dikala Allah Subhanahu wa taala menimpakan kebingungan, apa yang terasa oleh kita? Padahal kita tidak sadar suatu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, minimal kesehatan. Dikala Allah menimpakan kepada kita sakit, jauh-jauh sakit yang tidak diharapkan, bahkan kita tidak mau menghadapi seperti itu, hampir tidak mau. Dikala salah satu dikurangi kenikmatan, dikala kita yang sehari-hari mata kita selalu berkedip melihat jauh-jauh yang kita diperhatikan, dilihat itu
yang menyenangkan. Bahkan kita tidak sadari mata kita sudah diperlihatkan kepada perkara-perkara maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan kita suka melihatnya. Satu saat oleh Allah Subhanahu wa taala kita dikurangi kenikmatan tersebut. Kalau tidak ada iman dan dikembalikan kepada Allah, jadi kalau Allah menimpakan suatu musibah sekecil apapun, inna musibatun illa biidznillah, segala sesuatu yang menimpa kepada kita adalah ketentuan Allah. Dan hanya orang yang beriman dikala mendapatkan musibah, kita selalu mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, maka dikembalikan kepada Allah. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Khatib dalam mukadimah membacakan salah satu firman Allah surat Muhammad. Allah dalam ayat yang ke-7 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Redaksi ayat ini hanya menyeru kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu. Dikala Allah menyeru hanya orang yang beriman, tentunya mudah-mudahan di dalamnya kita. Karena yang pukul pada saat ini di masjid yang paling mulia Allah, pada hari Jumat aja disuruh ya ayyuhallazina amanu. Orang yang beriman yang disuruh untuk melaksanakan sholat Jumat. Apalagi pada ayat ini Allah menyeru ya ayyuhallazina, sama menyeru kepada kita orang-orang yang beriman. Allah menyeru apa? Intang suruh yang surkum, kata Allah. Dikala kamu siap membela agama Allah yang surkum, Allah pun akan membela. Dikala orang-orang beriman siap menolong agama Allah, Allah pun akan siap membela atau menolong. Wa yusabbit aqdamakum. Yang paling hebat, dikala orang beriman dan siap menolong agama Allah dan membutuhkan pertolongan Allah, akan Allah berikan pertolongan selalu dalam hatinya, diberi ketenteraman, diberi ketenangan. Itulah harapan kita, baik dunia apalagi nanti di akhirat. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana sampai pada saat ini kita sudahkah membela agama Allah? Karena apa? Allah akan membela kita, Allah akan memberi pertolongan kepada kita dikala siap kita sudah siap menolong agama Allah. Kalaulah pada saat ini mungkin menginjak hari yang ketiga, kita menginjakkan kaki di bulan atau tahun yang baru, bulan Hijriyah. Kadangkala kita tidak sadari, tidak dipungkiri. Pernahkah kita berpikir apa yang kita kerjakan pada tahun baru ini? Seharusnya kita berevaluasi, menghisap diri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab, bertanya atau tanya, periksa diri sendiri sebelum dihisab atau diperhatikan oleh Allah nanti di akhirat. Dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala nanti, dipertanyakan apa hasil kasab kita, apa hasil karya kita di dunia ini. Karena apa? Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan teman itu terbagi 3 bagian. Yang pertama ada teman yang waktu dibutuhkan, ada teman sampai kuburan. Tapi yang sangat hebat adalah teman yang akan mengantarkan kita waktu dunia, waktu di alam kubur, apalagi kehidupan nanti di akhirat. Apa teman yang sangat sekedar waktu dibutuhkan, yang mungkin kita tidak sadar. Kita manusiawi, kita butuh berupaya
mencari ikhtiar bagaimana kebutuhan untuk dunia. Sampai-sampai banyak orang yang malam dijadikan siang, siang dijadikan malam, sampai lupa untuk zikir kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, sampai berani meninggalkan sholat. Adalah dunia. Dunia hanya sekadar waktu dibutuhkan. Kalau sudah tidak dibutuhkan, minimal kita waktu tidur, kita tidak butuh dunia. Walaupun uang banyak, jabatan tinggi disimpan, bahkan lupa. Bahkan bisa-bisa harta tersebut akan menjadi fitnah kepada kita. Inna amwalukum wa auladukum fitnah, kata Allah. Harta dan anak akan menjadikan fitnah. Fitnah ada kategori 3 bagian: ujian, cobaan. Yang paling sangat hebat, sekalipun pada hakikatnya kalimat fitnah itu ada ujian dan cobaan, tetap bisa terjadi. Harta akan menjadikan fitnah dikala harta kita menghasil dari maksiat. Jauh-jauh kita bermanfaat untuk diri sendiri. Jauh-jauh kita bermanfaat untuk anak istri dikala kita meninggalkan mewariskan. Harta tersebut akan menjadi fitnah, bahkan mencelakakan jauh-jauh nanti di akhirat. Di dunia pun akan diperhitungkan. Banyak sekali kita pada saat ini diperlihatkan, dipertontonkan dengan acara teknologi canggih pada saat ini di televisi. Berapa televisi yang menyampaikan kejadian-kejadian manusia atau orang-orang yang berlaku maksiat mengambil harta bukan haknya. Na'udzubillah min dzalik. Itulah. Kedua teman, semut kuburan. Tidak ada seorang istri yang meninggal, seorang suami saya juga ikut kubur, tidak. Hanya sekedar sebatas mengantarkan ke kuburan, hanya sekedar melayat dan berdoa. Tidak ada. Apalagi seorang istri meninggal, seorang suami ikut dikubur, tidak. Itulah teman, semut kuburan. Yang paling indah, yang paling kita dambakan, yang paling kita hampir lupakan, hampir kita lalaikan, teman untuk sejati menuju akhirat adalah amal soleh. Maka kamulah kita untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita bersiap-siap sisa waktu ini, kita jaga agama kita. Bela agama kita dengan apa? Kalaulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongan kepada Rasulullah SAW pada bulan Muharram, bagaimana Rasulullah SAW dikejar-kejar orang kafir, waktu itu mau dibunuh, dia tersembunyi di sarang merpati dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, diselimuti dengan sarang laba-laba. Itulah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah SAW selamat pada bulan Muharram. Bagaimana Nabi Nuh alaihissalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dia harus membuat perahu atau kapal untuk membawa sepasang binatang dan orang beriman untuk diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari banjir dan topan. Maka hancurlah pada waktu itu orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang yang memusuhi Nabi Nuh alaihissalam. Dan bagaimana Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam pada bulan Muharram dengan dibakarnya Nabi Ibrahim alaihissalam oleh Raja Namrud. Subhanallah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bulan Muharram tersebut Allah memuliakan nabi-nabi dan rasul. Apalagi di antara nabi yang putus asa, siapa? Adalah Nabi Yunus alaihissalam. Kenapa Nabi Yunus alaihissalam? Dia selama berdakwah menyampaikan risalah Allah, hanya seberapa gelintir orang yang ikut Nabi Yunus alaihissalam. Maka terjadilah Nabi Yunus alaihissalam berdakwah sampai merasa bingung,
merasa putus asa, dia bermain atau pergi ke lautan, terhempas ke laut dan dihantam dimakan oleh ikan besar tersebut. Apa yang terjadi? Maka bulan Muharramlah Allah menyelamatkan dan mengeluarkan dari perut ikan Nabi Yunus. Karena dia mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan yang manusia, hanya Allah. Dengan keputusasaan Nabi Yunus alaihissalam, dia mengatakan, dia sadar, aku termasuk orang yang dolim. Karena sudah putus asa. Itulah suatu pelajaran bagi kita. Kalaulah Allah pada bulan Muharram ini banyak sekali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita tidak membutuhkan pertolongan? Apalagi bagi kita, orang yang lemah, orang yang sangat membutuhkan. Kalaulah Rasulullah SAW mengatakan dalam satu doanya, yang seluruh dakwah Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma inni dhaifun faqawini. Ya Allah, berilah aku kekuatan, karena aku itu dhaif, aku itu lemah. Maka payus bagi kita, mari kita pada tahun baru ini 1445 Hijriah ini jadikan tolak ukur kita untuk bermawas diri, menghisap diri. Bukan hanya ada satu kalimat. Kalau pada bulan Ramadan, apalagi mau bulan Ramadan, datangnya bulan Ramadan, mungkin di setiap tempat ada berkata kalimat demikian. Mau kemana, nak? Mau tarawih, berjubah di setiap masjid, jauh-jauh di masjid musola yang kecil, sampai 1 minggu tersebut tidak kemasukan masjid besar pun seperti itu. Kekuatannya 1 minggu. Tetapi kalau sudah Ramadan, ada satu kalimat. Kalau pada bulan Ramadan semua mengatakan mau tarawih, saking bungahnya datang bulan Ramadan. Tetapi sesudah bulan Ramadan, ada yang nanya, mau kemana? Jadi ada kalimat diawali, jadi tarawih ke masjid, jadi tarawih sholat berjamaah, jadi tarawih sholat sunat, jadi tarawih membaca Al-Quran. Itulah ungkapan kalimat seperti itu. Jangan sampai terjadi pada diri kita. Maka Muharram, marilah kita menjadikan diri kita sebagai pembela Allah. Bagaimana caranya? Mari kita kembali kepada Al-Quran. Kenapa demikian? Rasulullah SAW mengatakan dalam satu hadisnya, jangan sampai terjadi pada diri kita. Rasul mengatakan, sayati zamanun mal Islam ila ismun wa mal Qur'ana ila rasmun. Akan terjadi suatu zaman, sewaktu-waktu orang Islam hanya tinggal nama Islam. Wa mal Qur'ana ila rasmun, begitu juga Al-Quran tinggal tulisan. Mari kita bertanya pada kita, apakah betul aba-aba Rasul seperti itu? Mungkin akan terjadi. Apakah sudah? Atau pada saat ini apa yang akan datang? Yang jadi pertanyaan bagi kita, sejauh mana pada saat ini kita masih senang istiqomah dalam Islam? Mudah-mudahan selalu istiqomah. Apalagi kita di dalamnya senang-senang membaca Al-Quran. Kalau kita perhatikan, Pak, yang paling miris kita perhatikan pada saat ini bukan berarti tidak bolehnya teknologi canggih. Kita perlihatkan jauh-jauh orang tua kemana-mana tidak lepas dari HP. Apa yang dibaca HP pada saat ini? Bahkan bayi pun, supaya bayi baru lahir atau bagaimana, supaya diam, diperdengarkan bukan kalimah-kalimah Allah, bukan diperlihatkan yang akan menuntun
ruh menjadi iman dan takwa, ternyata perkara-perkara hampir perkara maksiat. Nauzubillah min dzalik. Kalaulah sudah terjadi itu, mungkin akan terjadi apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW seperti tadi. Islam tinggal nama, Al-Quran tinggal tulisan. Mungkin bisa diperlihatkan oleh kita. Masih ada kesempatan, mari kita sebagai orang tua, guru yang paling dekat kepada anak. Kalaulah kita menyimpan anak di pesantren berapa waktu, kalaulah kita menyimpan pendidikan anak di sekolah berapa waktu, tapi yang paling lama memberikan pendidikan adalah kewajiban kita sebagai orang tua. Mudah-mudahan tahun baru Islam ini dijadikan sarana tolak ukur kita untuk meningkatkan iman takwa menjadi pendorong agama Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Hadirin kaum muslimin, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan senantiasa oleh Allah kita diberikan kekuatan untuk istiqomah mempelajari al-Islam. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani lima bihi wa dzikral hakim wa taqabbal minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fil Qur'anil azim a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wa muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ij'alni muqima sholati wa min dzurriyyah. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Allahumma inni dhaifun faqawini wa inni dalilun fa'azini wa inni faqirun warzuqni. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innahu ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba 'anil fahsya'i wal munkar wa baghi ya'ikum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha wa la akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.